Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Baiklah, tidak lupa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani sehingga para audiens atau kami masih bisa memberikan suatu penjelasan tentang materi kami yang mana dengan judul pemberian kompensasi. Salawat merangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sekarang ini. Baiklah, langsung saja. Saya Siti Heri Mustika, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana latar belakang pemberian kompensasi dan bagaimana pengertian kompensasi ini dalam suatu perusahaan. Jadi latar belakang pemberian kompensasi ini seperti yang kita ketahui bahwa seorang karyawan tujuan dia untuk bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi apa yang sudah dikerjakannya, mendapatkan gaji atau bonus komisi atas apa yang sudah dikerjakannya. Nah, pemberian kompensasi ini oleh sebuah perusahaan ini diwajibkan yang mana ini adalah untuk memberikan atau membayar jasa dari seorang karyawan yang telah bekerja dan telah memberikan loyalitas dirinya kepada sebuah perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, kompensasi ini banyak dijumpai dalam sebuah perusahaan atau sebuah tempat kita bekerja yang mana ini bisa kita artikan sebagai gaji, upah, komisi, atau yang lain sebagainya. Pemberian kompensasi dalam sebuah perusahaan yang mana seorang manajer atau sebuah perusahaan tersebut memberikan kompensasi gaji kepada seorang karyawan yang mana seorang karyawan tersebut diberikan sesuai dengan apa yang sudah beliau kerjakan, yang mana dari pekerjaan tersebutlah yang memberikan loyalitas dan mengembangkan sebuah perusahaan tersebut menjadi lebih baik ke depannya. Baik, mungkin akan disambung oleh Saudara Haryanto. Kepada Saudara dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Dan juga salam hormat kepada dosen pilihanku Ibu Rika Handian MM. Dan juga terima kasih alhamdulillah atas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat berkumpul dalam melanjutkan studi walaupun tidak secara langsung, walaupun secara tidak formal. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait dengan asas-asas pemberian kompensasi. Jadi sudah dijelaskan tadi dari Saudara Siti Heri Mustika bagaimana pemberian kompensasi itu, apa pengertian pemberian kompensasi, yaitu secara tidak langsung ataupun secara mudahnya pengertian kompensasi itu adalah pemberian gaji ataupun tunjangan dan sebagainya dari hasil kerja ataupun jerih payah dia. Jadi ada dua asas-asas yang diperhatikan terhadap pemberian kompensasi. Bahwasanya asas-asas ini adalah hal-hal yang diputuskan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kompensasi. Yang pertama adalah asas keadilan. Jadi ketika seorang karyawan ataupun seorang manajer dan sebagainya harus pandai-pandai dalam memberikan pemberian ataupun gaji, tunjangan dan sebagainya atau reward kepada karyawan, bagaimana dari sistem takarannya itu adanya sistem keadilan, tidak ada memihak ataupun nepotisme di dalamnya. Bahwa nanti di asas-asas keadilan ini dapat mempengaruhi karyawan-karyawan yang lain ketika tidak adanya keadilan di dalamnya. Jadi pemberian keadilan itu sesuai dengan takaran ataupun kerja kerasnya selama dia bekerja dalam sebuah perusahaan, dan bagaimana pekerjaan dia dan bagaimana kinerja dia, kehadirannya dan sebagainya dihitung secara sistematis dengan keadilan yang sama. Jadi yang kedua itu asas-asas kewajaran ataupun kelayakan. Jadi asas-asas pemberian kompensasi yaitu asas kewajaran dan kelayakan adalah sesuai dengan pekerjaan yang dia dapatkan itu layak untuk dia terima atas kompensasi itu. Dan ini wajar bahwa ketika ada seseorang karyawan yang memang betul-betul teguh, betul-betul berusaha sekuat tenaga, tetapi dia mendapatkan gaji ataupun upah tidak wajar dan tidak layak, bahkan mengurangi, bahkan dia merugi dari itu, bahkan untuk mencukupi kehidupannya, kehidupan orang tuanya dan sebagainya, keluarganya, itu masih kurang. Jadi asas-asas kewajaran dan kelayakan ini sangat penting untuk dipertimbangkan ketika menjadi seorang manajer untuk diterapkan kepada karyawannya. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada kawan-kawan yang lain. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudara Haryanto yang sudah menjelaskan tentang asas-asas pemberian kompensasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari, persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Siti. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tujuan kompensasi. Yang mana tujuan kompensasi ini terbagi menjadi 5 macam. Yang mana yang pertama ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama di sini adalah sebelum melakukan namanya kompensasi, perusahaan akan melakukan yang namanya ikatan kerjasama. Jadi kemudian setelah ikatan kerjasama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja di sini bagaimana cara mereka dalam melakukan kompensasi tersebut? Apakah
bisa menjadi kedepannya baik itu dalam perusahaannya puas apakah tidak puas seperti itu. Kemudian pengadaan efektif ini juga akan dilakukan seperti itu kan. Motivasi di sini ketika dalam melakukan kompensasi apakah kita puas gitu. Bagaimana kita meyakinkan suatu perusahaan yang ingin kita bekerja samai dalam melakukan kompensasi tersebut. Kemudian yang terakhir yang mana menjamin keadilan. Dalam melakukan kompensasi kita harus menjamin apakah itu memang sesuai dengan keinginan mereka atau cuman di kita aja keadilan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudari Syukur. Baik, terima kasih kepada saudari Alina yang telah menjelaskan tentang tujuan pemberian kompensasi tersebut. Baik, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.